Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok nomor urut 8 dengan anggota Muhammad Raihan Falah Jatmiko dengan NIM D602318, Khairul Ardi Insani dengan NIM D602331, Aulia Zawa Ramananda D602343, dan Ridwan Tata Kusnanto dengan NIM D602357. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang interaksi antar faktor dalam desain eksperimen untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2. Desain eksperimen adalah metode sistematis untuk menguji hipotesis dengan memanipulasi variabel independen dan mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Sebelumnya, variabel independen dan variabel dependen adalah dua komponen kunci dalam penelitian yang membantu menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena yang diteliti. Salah satu aspek penting dari desain eksperimen adalah interaksi antar faktor, terutama ketika lebih dari satu faktor tersebut terlibat. Selanjutnya, apa itu interaksi antar faktor? Interaksi antar faktor dalam desain eksperimen merujuk pada situasi di mana efek dari satu faktor pada variabel dependen tidak konstan, tetapi bervariasi tergantung pada level dari faktor lain. Dalam konteks eksperimen dengan 3 faktor, interaksi ini dapat melibatkan efek utama dari setiap faktor, serta interaksi 2 arah dan 3 arah. Dalam eksperimen dengan 3 faktor, terdapat pertama, efek utama adalah pengaruh masing-masing faktor secara terpisah. Yang kedua, interaksi 2 arah, bagaimana 2 faktor berinteraksi untuk mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga, interaksi 3 arah, bagaimana ketiga faktor saling berinteraksi. Yang selanjutnya, mengapa interaksi itu penting? Memahami interaksi antar faktor sangat penting karena dapat menjelaskan kompleksitas. Interaksi dapat menunjukkan bahwa pengaruh suatu faktor bisa berbeda tergantung pada kondisi faktor lain. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengetahui interaksi, peneliti dapat memilih kombinasi faktor yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, optimalisasi proses. Dalam konteks industri, memahami interaksi dapat membantu dalam merancang proses yang lebih efisien. Selanjutnya adalah contoh kasus pada interaksi antar faktor di dalam desain eksperimen yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Pada bagian saya memberikan contoh soal dan pembahasan kasus tentang interaksi antar faktor di dalam desain eksperimen. Contoh yang mau saya ambil itu tentang seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk A dan jumlah air B terhadap hasil panen tanaman jagung. Faktor A, jenis pupuk ada 2 tingkat, pupuk A1 dan pupuk A2. Faktor B, jumlah air. Ada 2 tingkat juga, yaitu air B1 10 liter dan air B2 20 liter. Peneliti melakukan percobaan dengan 3 kali ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Data hasil panen menunjukkan jenis pupuk A, A1, A1, A2, A2, jumlah air yang B, B1, B2, B1, B2. Dan hasil panen dalam kilogram yang pupuk A1 dan B1 itu 8, 9, 10, A1, B2, 12, 11, 13, A2, B1, 10, 11, 12, A2, B2, 18, 17, dan 19. Pertanyaan, apakah ada interaksi antara jenis pupuk dan jumlah air terhadap hasil panen? Dan yang kedua, jelaskan bagaimana menganalisis interaksi ini menggunakan metode ANOVA. Pembahasannya, yang langkah pertama, hitung rata-rata setiap kombinasi perlakuan. Lalu rata-rata sudah didapatkan. Rata hasil panen yang pertama itu dalam hitungan 8 plus 9 plus 10 dibagi 3 sama dengan 9. Yang kedua 12 plus 11 plus 13 dibagi 3 sama dengan 12. 10 plus 11 plus 12 dibagi 3 sama dengan 11. Yang 18, 17, 19 dibagi 3 hasilnya 18. Kedua, melakukan analisis interaksi untuk menentukan apakah ada interaksi antara faktor A dan B. Kita dapat dalam visualisasi gunakan grafik interaksi. Jika garis saling berpotongan berarti ada indikasi interaksi. Grafik interaksi
didapatkan, rata-rata hasil panen setiap kombinasi dapat diplot jumlah air B1 itu dalam A1 9, A2 itu 11, B2 A1 12, dan A2 18. Tabel ini menunjukkan bahwa perbedaan antar jenis pupuk A1 versus A2 lebih besar pada tingkat air B2 dibandingkan dengan B1 yang mengindikasikan adanya interaksi. Grafik interaksi, grafik menunjukkan bahwa pada tingkat air B1 hasil panen antara pupuk A1 dan A2 berbeda sedikit. Namun pada tingkat air B2 hasil panen meningkat jauh lebih besar untuk pupuk A2 dibandingkan A1. Ini mengonfirmasi adanya interaksi antara faktor A dan B. Yang kedua, uji ANOVA. Lakukan analisis varian untuk mengevaluasi efek utama faktor A dan B serta interaksi A dikali B. Yang ketiga, melakukan uji ANOVA. Langkah-langkah yang pertama itu hitung jumlah kuadrat total atau SST, jumlah kuadrat faktor A SSA, faktor B SSB, dan interaksi SSA dikali B. Yang kedua, hitung nilai F untuk masing-masing sumber varians. Yang ketiga, bandingkan nilai F dengan nilai kritis dari tabel F untuk memutuskan signifikasi. Lalu nanti akan mendapatkan hasil. Jika F interaksi signifikan, maka ada pengaruh interaksi antara faktor A dan B terhadap hasil panen. 2. Jika tidak signifikan, faktor A dan B dapat dianalisis secara terpisah. Tabel hasil ANOVA seperti digambar. Tabel ANOVA menunjukkan hasil sebagai berikut. P-value yang pertama jenis pupuk A itu 0,000121. Jumlah air yang B, P-value-nya 0,000025. Interaksi A dikali B, P-value-nya jadi 0,008516. Residualnya tidak mendapatkan P-value. Interpretasi yang pertama, faktor jenis pupuk A nilai F 48 dengan p-value 0,000121 yang berarti kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa jenis pupuk memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Yang kedua, faktor jumlah air B nilai F 75 dengan p-value-nya 0,000025 juga kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa jumlah air memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Yang ketiga, interaksi A kali B, nilai F-nya 12 dengan p-value 0,008516. Itu kurang dari 0,05 juga, menunjukkan bahwa terdapat interaksi signifikan antara jenis pupuk dan jumlah air. Artinya, efek jenis pupuk terhadap hasil panen bergantung pada jumlah air yang diberikan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contoh lain dari kasus interaksi antar faktor di dalam desain eksperimen. Nah, di sini terdapat persoalan sebuah pabrik produksi ingin mengetahui pengaruh dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu jenis pupuk dan yang kedua yaitu jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman dalam sentimeter pada tanaman jenis A. Dua faktor tersebut adalah faktor 1, yakni jenis pupuk. Terdapat dua jenis pupuk, yakni X dan Y. Yang kemudian faktor yang kedua yaitu jumlah air 100 ml dan juga 200 ml. Dalam eksperimen ini atau pengujian ini, masing-masing kombinasi faktor dilakukan pengulangan 3 kali untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat tentunya. Hasil yang diperoleh dari eksperimen tersebut adalah sebagai berikut. Pada pupuk X dengan kombinasi air 100 ml didapatkan pertumbuhan berjumlah 12, 14, dan 13. Dan untuk pengujian pada pupuk Y dan dikombinasikan dengan jumlah air 100 ml dihasilkan nilai 15, 16, dan juga 14. Nah, untuk pupuk X dan kombinasi 200 ml dihasilkan nilai 18, 20, dan juga 19. Kemudian untuk pupuk Y dengan kombinasi air 200 ml dihasilkan nilai 21, 23, dan juga 22. Nah,
yang menjadi pertanyaan pada kasus ini yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan dari jenis pupuk dan jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu apakah ada interaksi antara jenis pupuk dan jumlah air. Nah, untuk penyelesaiannya pada langkah pertama yaitu menentukan rata-rata. Sebelum melakukan perhitungan ANOVA atau pengujian ANOVA, kita hitung rata-rata untuk setiap kombinasi faktor. Nah, setiap kombinasi faktor kita harus menghitung rata-rata pupuk X dan juga jumlah air 100 ml. Nah, dari data di atas yakni 12 tambah 14 tambah 13 per atau dibagi 3 dan ditemukan nilai sebesar 13. Untuk pupuk X dengan 200 ml air dihasilkan nilai 19. Kemudian untuk rata-rata pupuk Y dengan 100 ml air dihasilkan 15. Rata-rata pupuk Y dan juga air 200 ml dihasilkan nilai 22. Kemudian untuk rata-rata keseluruhan dihasilkan nilai dijumlahkan nilai-nilai kombinasi dijumlahkan secara keseluruhan lalu dibagi 12 atau jumlah kombinasi tersebut ditemukan nilai sebesar 14,75. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan atau menghitung sum of square yang diperlukan untuk analisis ANOVA 2 faktor dengan pengulangan. Nah, untuk menghitung variasi yang disebabkan oleh perbedaan antara dua jenis pupuk X dan Y, kita harus mencari sum of square dari pupuk sendiri dan dihasilkan nilai sebesar 46,875. Kemudian sum of square untuk air sendiri yaitu 67,25. Kemudian sum of square untuk interaksi dia dengan rumus sigma. Kemudian nilai observasi dikurangi rata-rata pupuk dikurangi rata-rata air plus rata-rata keseluruhan dikuadratkan untuk masing-masing kombinasi pupuk dan air. Pupuk X dengan 100 ml air didapatkan 0,0625 dan pupuk X dengan 200 ml air dihasilkan 0,625 dan seterusnya. Kemudian didapatkan nilai sum of square interaksi yakni 0,75. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan derajat kebebasan yakni degree of freedom pupuk A, air, interaksi. Kemudian langkah 4 menghitung mean square dari pupuk, air, dan juga interaksi. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung nilai F, mencari nilai F dari F pupuk, F air, dan juga F interaksi. Yang kemudian langkah keenam yaitu menguji signifikansi atau p-value. Untuk menguji apakah faktor tersebut signifikan pengaruhnya, kita bandingkan nilai F dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi. Misalnya tingkat signifikansi 0,05 menggunakan derajat kebebasan. Nilai F untuk pupuk dan air sangat besar menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai F untuk interaksi relatif kecil yang menunjukkan bahwa interaksi tidak signifikan. Kesimpulan dari perhitungan ini yaitu pupuk dan air masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman dan tidak ada interaksi yang signifikan antara jenis pupuk dan jumlah air. Seperti itu. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas topik menarik yaitu impact of interaction BC dalam desain faktorial. Topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama dalam eksperimen faktorial 2 tingkat,
karena kita akan melihat bagaimana kombinasi dua faktor, yaitu B dan C, dapat secara signifikan mempengaruhi hasil. Mari kita pelajari bersama dan merujuk pada buku Walpott DKK tahun 2016 halaman 601 sampai 602. Dalam desain faktorial 2 pangkat n, interaksi terjadi ketika efek suatu faktor terhadap hasil tergantung pada tingkat faktor. Sebagai contoh, interaksi BC menunjukkan bagaimana efek faktor B bisa berubah tergantung pada faktor C, berada di tingkat tinggi atau rendah. Ketika interaksi kuat terjadi, efek utama masing-masing faktor bisa menjadi kurang terlihat jika hanya dihitung secara rata-rata. Untuk membaca pemahaman, kami akan menampilkan diagram kombinasi tingkat faktor B dan C dari rendah -1 hingga tinggi +1. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana interaksi BC dihitung. Langkah pertama adalah menghitung total respons setiap kombinasi perlakuan dalam tabel desain faktorial. Untuk interaksi BC, kita menggunakan tanda dari faktor B dan C untuk menentukan efek interaksinya. Rumusnya adalah SS BC sama dengan BC kontras pangkat 2 per 2 pangkat N. Sebagai contoh, jika kita memiliki data total respon untuk beberapa kombinasi faktor, kita dapat langsung menghitung sum of squares SS interaksi BC. Data dan langkah-langkah detail akan kami tunjukkan selama video ini. Dampak interaksi signifikan antara faktor B dan C dapat dilihat pada grafik respon. Biasanya grafik ini tidak akan paralel, melainkan memiliki perpotongan garis. Ini menunjukkan bahwa efek dari faktor B berubah tergantung pada tingkat faktor C. Sebagai contoh, pada tingkat C sama dengan +1, efek B mungkin positif. Sedangkan pada tingkat C sama dengan -1, efek bisa menjadi negatif. Untuk memperjelas, kami akan menampilkan grafik interaksi BC seperti yang dijelaskan dalam buku di gambar 15.3. Sebagai kesimpulan, interaksi seperti BC dalam eksperimen faktorial memberikan wawasan penting yang tidak selalu terlihat dari efek utama saja. Dengan memahami dan menghitung interaksi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data eksperimen. Jadi, selalu penting untuk memasukkan analisis interaksi dalam desain faktorial Anda. Sekian penjelasan tentang impact of interaction BC dalam desain faktorial. Kesimpulan dari interaksi antar faktor dalam eksperimen adalah elemen kunci yang memungkinkan peneliti memahami hubungan kompleks antara variabel dengan pendekatan yang tepat dan analisis yang mendalam. Peneliti dapat menggali wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian dan industri. Menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi akan memperkuat pemahaman tentang topik interaksi antar faktor dalam desain eksperimen. Sekian presentasi dari kelompok urut 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.